Harta keuangan bukan merupakan yang paling penting menurut saya. Jadi quotes-nya adalah seperti ini, uang adalah untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Hai semua, belajar dari pengalaman hidup saya beberapa tahun belakangan ini, khususnya ya tahun 2022 yang lalu itu, saya mendapat pelajaran yang berharga banget, yaitu bahwa aset atau harta kita yang kita punya itu bukan hanya uang saja, tetapi ada 5 harta lain yang kita harus usahakan dan juga kita harus raih di dalam hidup kita ini untuk kita mencapai kesuksesan yang sesungguhnya. Dan berikut ini adalah 6 harta kehidupan yang kita perlu raih. Yang pertama adalah harta rohani. Harta rohani atau spiritual asset ini adalah singkatnya itu hubungan kita secara rohani dengan kepada Sang Pencipta. Dan bagi saya sendiri, harta rohani ini merupakan harta yang terpenting dan bersifat kekal. Dan bagaimana membangunnya, menurut saya ini kembali ke kita masing-masing ya, karena sifatnya personal. Bagi saya seorang Christian, saya bisa membangun dengan meluangkan waktu pagi hari atau malam hari untuk membaca Bible dan berdoa secara rutin. Ini membantu saya untuk menavigasi hidup saya agar tidak salah arah. Dan yang kedua adalah harta jiwani. Harta jiwani ini atau soul asset ini bicara tentang di sini nih, yaitu tentang knowledge, tentang skill, tentang wisdom yang kita perlu raih untuk dapat secara efektif kita miliki untuk kita bisa membagikan kehidupan kita kepada orang lain. Harta ini kita raih itu dengan cara bagaimana? Mengikuti pelatihan, baca buku, belajar dari pengalaman hidup. Orang yang membangun harta ini dengan baik, seiring dengan berjalannya waktu, dia akan makin bijaksana dan makin menunduk seperti padi yang ketiga adalah harta tubuh. Harta tubuh atau body asset ini juga sering kali orang-orang abaikan. 3 hal untuk mencapai harta ini adalah olahraga, makan, dan tidur yang cukup. Kalau ada orang bilang ke saya, saya nggak punya waktu untuk berolahraga. Justru menurut pendapat saya sebaliknya, kita harus meluangkan waktu untuk berolahraga. Sejak awal tahun 2022 itu saya dengan rutin berolahraga ke gym di dekat rumah bersama istri, dan selama 1 tahun ini itu rutin sekitar 3-4 kali kita pergi ke gym, dan setiap minggunya kita latihan beban dan kardio. Apa yang saya lakukan ini adalah untuk mendukung tubuh saya agar tetap sehat dan kuat dalam 5-10 tahun ke depan. Jadi supaya nanti itu kita dapat menikmati masa tua bersama dengan tubuh yang tetap sehat. Yang berikutnya, keempat adalah harta hubungan. Harta hubungan atau relationship asset ini tak lepas dari hakikat manusia itu sebagai makhluk sosial. Carilah lingkaran pertemanan yang baik, yang mendukung, saling support, dan memiliki interest yang sama. Contohnya ya, kita bisa gabung dalam komunitas tertentu seperti komunitas sepeda, komunitas kerohanian, komunitas investasi, dan lain-lain. Sekedar hangout atau melakukan aktivitas bersama itu dapat merilis stres loh ya, dan juga meningkatkan tingkat kebahagiaan kita. Yang kelima adalah harta keluarga. Harta keluarga atau family asset adalah ini merupakan inner circle atau ring 1. Ini dengan sengaja kita harus selalu terus usahakan bina dan bangun. Satu kata kunci untuk membangun keluarga adalah dengan meluangkan waktu bersama-sama. Pergi liburan bersama, makan malam bersama, dan khusus buat bapak-bapak yang tanda kutip itu gila kerja, seperti saya zaman dulu, itu jangan sampai lupa kita menyediakan waktu buat keluarga kita. Dan yang terakhir adalah harta keuangan. Harta ini pada hakikatnya itu banyak disalah kaprah dan sebenarnya bukan merupakan yang paling penting menurut saya. Maksud saya begini, kita bekerja mencari uang, kita berinvestasi, itu sebenarnya untuk mensecure masa depan kita dan juga untuk menikmati harta 5 yang lain itu secara optimal. Jadi quotes-nya adalah seperti ini, uang adalah untuk hidup, bukan hidup untuk uang. Ini bukan berarti kita nggak perlu mencari uang ya, tetapi kita perlu membangun kekayaan kita, tetapi memprioritaskan pada tempatnya. Dan kita perlu sadari bahwa uang bukanlah yang terpenting dan satu-satunya harta dalam hidup kita. Jadi sebagai kesimpulan, ada 3 hal yang saya simpulkan di sini. Yang pertama bahwa harta itu penting, namun ada 5 harta lain yang perlu kita usahakan juga. Dan nomor 2 adalah dengan memahami konsep ini, kita dapat melihat kehidupan kita secara lebih holistik dan menyeluruh. Dan ini akan mengubah cara pandang kita maupun tindakan kita. Dan yang ketiga adalah, kuncinya adalah hidup yang seimbang. Itu untuk bisa meraih dan mencapai kesuksesan yang seutuhnya. Dan terima kasih saudara, sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe ya, dan aktifkan bel notifikasinya. Kita jumpa di lain waktu, and see you!